Mitra bisnis, saya sering ditanya orang pada zaman yang tidak pasti ini. Ketika coronavirus lagi rame-ramenya, membuat kita semua bingung ketika terjadi lockdown di India, 1,3 miliar orang. Ketika terjadi di Italia, begitu banyaknya orang meninggal, sampai ada seorang yang meninggal dan kakaknya meninggal, telepon ke rumah sakit, nggak ada yang mau jemput, sampai dia berkoar-koar di sosial media baru mau ditolongi orang. Kenapa? Karena begitu banyaknya orang yang terjangkit. Ketika semuanya tidak pasti, ketika mal-mal di Jakarta mulai ditutup, dan ketika kita sendiri tidak tahu kapan ini semua berakhir, di dalam ketidakpastian ini kita harus melakukan apa? Hal ini yang sering ditanyakan kepada orang. Saya sendiri secara jujur tidak punya jawaban yang pasti dan benar. Kenapa? Karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita semua sehat, ya. Tetapi kita punya resiko yang sangat besar. Kita punya bahaya pandemik seluruh nasional Indonesia dan dunia. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Saya mencoba memikirkan 3 hal apa yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama, ya, karena waktu kita semakin senggang, kita banyak waktu sendiri. Dan ini yang paling penting menurut saya adalah mengasah gergaji kita supaya begitu ready kita siap untuk perang, ya. Atau dalam bahasa saya adalah seperti kapal nelayan, sekarang lagi ada badai. Kenapa kita tidak membuat layar kita lebih baik, kita menisi kembali layar kita jahit yang nggak benar, kita betulkan, kita menambal kapal kita supaya tidak bocor, ya, supaya tidak lagi bocor kalau kita nanti berlayar. Lalu kita menyiapkan peralatan-peralatan kita menyiapkan jala kita, supaya nanti begitu badai reda, kita siap bekerja dengan lebih cepat. Ini yang pertama, bagaimana kita mengasah gergaji kita, ya. Sharpening the saw, kalau bahasanya itu sharpening the saw, mempertajam gergaji kita. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, berpikir secara strategis. Kondisi ini tidak akan kembali. Ini adalah the new normal. Keadaan yang mau tidak mau ya harus begini. Yang akan kita alami. The new normal. Ya, the new normal. Maka kita mau atau tidak mau ya akan mengalami begini. Dan nantinya bisa saja, maaf, tahun depan bisa terjadi, 2 tahun lagi bisa terjadi. The new normal. Jadi kita harus mempunyai kesadaran bahwa perubahan ini akan panjang. Ya. Dan normal baru tidak lagi seperti dulu, tapi dengan kondisi yang baru. Dalam kondisi the new normal ini, kita harus berpikir secara strategis. Apa yang kita lakukan? Ya. Selama seminggu ini saya langsung jalan, mikir, memperbaiki, belajar, meeting, dan merekam sesi online kita. Kenapa? Karena ini akan the new normal kita. Pembelajaran paling gampang nanti adalah online, karena semuanya akan ready di sana. Ya. Karena Anda akan social distancing dengan saya. Jadi the new normal, berpikir secara strategis. Dan yang ketiga, menurut saya, berinovasi, ya, dan menyelaraskan diri terhadap keadaan yang ada. Berinovasi dan menyelaraskan diri terhadap keadaan yang ada. Saya tidak tahu bisnis Anda kena dampak corona seburuk apa, ya. Atau malah justru baik, saya tidak tahu. Yang penting adalah kita sadar, mulai berinovasi, supaya ke depannya, setelah urusan corona ini selesai, kita punya semangat dan kemampuan buat bekerja dengan lebih baik. Mitra bisnis, inilah kesempatan kita di dalam jeda waktu ketika kita punya sebuah waktu diam yang lebih panjang, waktu hening yang lebih tenang. Marilah kita kembali berpikir dengan lebih jernih, supaya ketika kita siap nanti, kita sudah menjadi orang yang jauh lebih hebat. Terima kasih telah mendengarkan saya. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.